Polisi ungkap penyebab sementara kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 9 siswa SMK Lingga Kencana Depok pada Sabtu 11 Mei malam. Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi mengatakan pada Minggu 12 Mei pagi, pihaknya melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di Jalan Raya Ciater Subang. Dikutip dari tribunjabar.id, di lokasi kejadian, tepatnya di depan Masjid As-Sadah, polisi melakukan olah TKP mulai pukul setengah 8 pagi. Kata Afandi, olah TKP dilakukan untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan maut. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyebab kecelakaan diduga karena remblong. Sebab kata Afandi, berdasarkan oleh TKP, tidak ada tanda-tanda gesekan ban bus dengan aspal atau jejak pengereman. Sedangkan untuk kondisi pengemudi bus pariwisata Putra Fajar bernama Sadira yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok, Edwin mengatakan bahwa dalam kondisi perawatan medis. Polisi juga sudah meminta keterangan sementara sopir bus pariwisata SMK Lingga Kencana Depok. Pada olah TKP ini, pihak kepolisian sempat menutup jalan sepenggal di sekitar lokasi kejadian selama 1,5 jam. Warga yang melintas dialihkan ke jalan alternatif. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Wah, atau dugaan seperti apa? Jadi tadi dari tim TAA kita Polda Jabar ya sudah olah TKP, sementara kita hentikan sementara ya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh TKP di TKP kecelakaan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut. Ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan dan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak yang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini terus kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau mengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Kalau kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas ya. Setelah olah TKP di sini kita akan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Velosa, ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan ya, dari bekas tuburan akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut. Ya. Seberapa kerusakannya nanti dari tim kita akan memeriksa tingkat kerusakan. Nanti akan disimpulkan di situ kecepatannya, ya. Kemudian nanti juga akan kita libatkan ahli ya untuk memeriksa teknis kendaraan, apakah fungsi pengereman berfungsi atau fungsi-fungsi yang lain, itu akan diperiksa oleh ahli. Kemudian juga kita akan periksa dari APM ya, dari bis tersebut. Nanti juga ada ahlinya di sana, kita akan periksa bagaimana kondisi dari kendaraan tersebut ya. Nanti dari hasil penyelidikan semua kita akan simpulkan, kita akan gelar. Kalau memang itu ada peristiwa kecelakaan dan layak untuk dinaikkan ke penyidikan, kita akan tingkatkan dari penyelidikan ini ke penyidikan ya. Kita menentukan tersangka ya. Berapa lama itu Pak kira-kira? Ya secepatnya ya, secepatnya kita berangkat dari sini, dari kendaraan, pemeriksaan saksi-saksi itu kita akan lakukan percepatan sehingga cepat kita akan memastikan ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Ya. Untuk sopir sendiri apakah diminta keterangan? Supir kondisinya masih belum stabil ya. Tadi kita lihat di sana belum stabil sehingga kita belum bisa diambil keterangan. Sekarang baru investigasi saja, interogasi saja. Jadi secara verbal ini belum dimintai keterangan. Jadi dari pihak kepolisian belum menyimpulkan apakah ini rem atau dari faktor lainnya?
kita belum bisa menyimpulkan. Ya. Tentu dari hasil penyelidikan ini nanti bisa ditentukan apakah ini human error, apakah ini karena kendaraannya, ya, karena teknis. Jenderal, ini kendaraan plat AD, kenapa penumpangnya warga Depok? Ini menurut penelusuran, ya, kendaraan tersebut sudah berpindah tangan ke Bekasi, ya, ke Bekasi. Kemudian dari pihak sekolah ini sudah sewa lah, ya, sewa ke travel tersebut, ya, dan mengarahkan ke mana bus tersebut. Jenderal, ada berapa saksi yang rencananya akan diperiksa nanti? Ya, semua kesaksian, ya, termasuk dari warga sini, ya, saksi ahli itu akan terus kita gali, ya, untuk memastikan peristiwa kejadian kecelakaan. Terkait jalur rawan di turunan Ciater ini, apakah akan dibuat jalur darurat di daerah sini kemarin? Betul, Ini bukan jadi- sekali dua kali masalahnya. Betul, ini adalah black spot, ya, artinya sering terjadi kecelakaan di sini. Kemudian kita nanti ada FGD, ya, setelah olah TKP, setelah penyidikan ada FGD. Nanti kita akan memberikan rekomendasi, ya, rekomendasi termasuk salah satunya masalah rekayasa lalu lintas, penambahan rambu, atau mungkin seperti mana MN ada diperlebar dan sebagainya, ya. Itu semua akan kita tuangkan di fokus grup diskusi sehingga kita berikan rekomendasi kepada pemerintah untuk masalah jalan. Nanti dari Pak Kasatlantas, ya, Pak Kasatlantas. Jadi yang jelas kendaraan tersebut dari arah Bandung, Lembang akan menuju ke Subang. Mendekati TKP ini ada oleng ke kanan menabrak kendaraan Perosa sini, ya. Sehingga ini terjadi meluncur itu, ya, sampai ke bandara. Kemudian satu lagi, ya, ini mungkin nanti hasil penyelidikan ini apabila hasil penyelidikan mengarah ke tersangka lain seperti contoh pengusaha, itu kita juga akan terapkan pasal terkait pengusaha yang mungkin ada kelalaian dan sebagainya, itu bisa dijadikan tersangka, ya. Ini sangat memungkinkan, ya. Jadi tidak hanya mungkin pengemudi, bisa saja tersangka kalau hasil penyidikannya mengarah ke adanya kelalaian daripada pengusaha kendaraan tersebut. Kan kalau pariwisata itu Kemenhub, ya, bukan di sub wilayah. Apanya itu? Untuk masalah KIR atau masalah pengawasannya. Jadi itu ada di wilayah Kementerian Perhubungan, ya. Di wilayah juga ada BPTD, ya. Itu nanti bisa ditanyakan ke sana. Masalah KIR dan sebagainya, ya. Oke, terima kasih.